sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Tasya Okatri. Kisruh dugaan pelanggaran HAM dan eksploitasi ex-pemain sirkus Oci saat ini sudah sampai ke tahap Komisi 13. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI merekomendasikan mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia, Oci, dan pihak Taman Safari Indonesia menyelesaikan polemik secara kekeluargaan dalam kurun waktu 7 hari terkait kasus dugaan kekerasan yang dialami para mantan pemain sirkus. Hal itu disampaikannya di penghujung rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama mantan pemain sirkus Oci, Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan. Namun, apabila dalam waktu 1 minggu polemik di antara mantan pemain sirkus Oci dan pihak Taman Safari Indonesia belum selesai, maka dapat diproses secara hukum. Kemudian, pada Rabu 23 April 2025, Komisi 13 DPR RI menerima audiensi ex-karyawan Oriental Sirkus Indonesia. Wakil Ketua Komisi 13 Segiat Santoso meminta Polri untuk membuka kembali kasus ini untuk mengusut dugaan perdagangan manusia. Sugiat menyebut, kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap mantan pemain Oci masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Wakil Menteri HAM, Mugianto, mengatakan ada beberapa kemungkinan pelanggaran HAM, yaitu perbudakan, penyiksaan, pelanggaran hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, kemudian hak atas identitas. Namun, Komisaris Taman Safari Indonesia dan pelatih satwa di Oci, Tony Sumampau, membantah perusahaannya mengeksploitasi para pekerja sirkus Oci. Pihaknya menyampaikan bantahan-bantahan atas tuduhan perlakuan tidak manusiawi sebagaimana yang diceritakan para mantan pekerja. Hal ini juga mendapat perhatian dari Bapak Agustinus Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak atas dugaan eksploitasi anak yang terjadi di peristiwa tersebut. Terkait dengan berita dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Oriental Sirkus Indonesia, saya sangat miris dan prihatin ya mendengar bahwa pimpinan Komisi 3 yaitu Bapak Ahmad Saroni yang menyatakan bahwa atas kasus ini patut untuk dimediasi dan menyikapi tentang sikap keadilan. Seolah-olah kok rasa keadilan itu identik dengan masalah materi saja. Saya pikir ini keliru ya, karena buat kami yang terpenting dalam kasus ini sangat jelas dugaan pelanggaran HAM dan pelanggaran hak anak itu terjadi. Hak atas identitas ini merupakan hak yang fundamental, ini yang harus dicermati. Saya pikir negara harus hadir dan mungkin pada tahun 97 dari Komnas HAM juga sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa poin yang pertama adalah menelusuri informasi tentang asal-usul anak ini. Lalu yang kedua, ketika sebagian anak-anak juga dipisahkan dari orang tua, setidaknya negara harus hadir memastikan bahwa informasi ini terbuka. Dan ini bisa saja dibuka sampai kapanpun. Sampai dengan ketemunya mungkin asal-usul dari anak-anak ini. Yang sekarang sudah menginjak dewasa, bahkan mungkin yang sudah berusia lanjut. Intinya, harus ada informasi yang valid. Dan negara harus hadir untuk mengungkap identitas dari anak-anak ini. Itu yang poin paling penting. Kami mendukung Komnas HAM juga dapat melakukan investigasi kembali dan Komnas Perlindungan Anak juga siap membantu investigasi ulang. Pengungkapan kasus ini tidak hanya untuk kepentingan terduga korban, tapi berguna juga untuk anak-anaknya, untuk tahu asal-usul orang tuanya. Diungkapnya kasus ini juga berguna untuk pihak Oci dan pihak Taman Safari juga, mungkin dengan generasi penerusnya nanti. Sehingga kasus ini secara terang benderang dapat diungkap dan kita tahu bahwa Oci atau Taman Safari ini identik dengan wisata edukasi anak-anak dan keluarga. Saya tidak bisa membayangkan ketika nanti masyarakat dapat melakukan sanksi sosial untuk Taman Safari Indonesia. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi Indonesia.
maju.